Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal pada kasus siklus Otto, ya, di mana ini banyak bisa kita jumpai, misalnya di motor kita, gitu ya. Nah, pada kasus ini kita akan mencoba membahas tentang siklus Otto yang memiliki rasio kompresi 8, di mana pada awal proses kompresi udara berada pada tekanan 100 kilopascal dan temperatur 17 derajat Celcius. Nah, ini kalor sebanyak 800 kilojoule per kilogram dipindahkan ke udara selama proses penambahan kalor yang dilakukan pada volume konstan. Nah, perhitungan untuk variasi panas spesifik udara, kemudian kita diminta untuk menentukan suhu dan tekanan maksimum yang terjadi pada setiap siklus, kemudian juga keluaran kerja bersih, yang ketiga adalah efisiensi termal, dan yang terakhir adalah tekanan efektif rata-rata siklusnya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita asumsikan ini merupakan siklus Otto ideal, kemudian juga kita harus menentukan tekanan maksimum dan suhu, kerja neto luaran, efisiensi termal, dan tekanan rata-rata efektif. Nah, di sini kita akan menggunakan karakteristik udara standar, kemudian juga energi kinetik dan energi potensial kita abaikan, kemudian variasi panas spesifik dan suhu kita harus lakukan perhitungan. Nah, analisis kita coba tunjukkan dengan diagram PV diagram, pressure volume diagram, yang ditunjukkan ini di bawah ini, ya, di mana terkandung dalam silinder yang berbentuk sistem tertutup. Nah, pada kasus ini maka suhu tekanan maksimum dalam siklus yang terjadi pada proses penambahan panas pada volume konstan ini adalah keadaan 3, ya. Nah, menentukan suhu tekanan udara akhir pada kompresi keadaan 2, kita akan menggunakan tampil A17. Dari soal kita tahu, ya, T1-nya adalah 290 derajat, ya. Ini didapat dari mana? Ini adalah didapat dari 17 konversi dari 17 derajat Celcius dikonversikan ke temperatur derajat Kelvin, ya. Nah, kemudian pada kondisi T1 yaitu 17 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin, maka U-nya atau U1-nya ini adalah 206,91 kilojoule per kilogram dan VR1-nya adalah 676,1. Nah, ini didapat dari mana? Dari tabel A117. Kita lihat tabel A117. Nah, ini dia, ya. Pada kondisi temperatur 290 derajat kita bisa lihat bahwa U-nya itu adalah 206,91 kilojoule per kilogram, sementara VR-nya itu adalah 276,1. Ini tadi didapatnya dari mana? Ini kemudian kita lanjutkan dari proses 1 ke 2, ini adalah terjadi secara kompresi isentropik untuk gas ideal, di mana kita bisa lihat di sini VR2 per VR1 ini sama dengan V2 per V1 sama dengan 1 per N. Nah, karena
ini, maka kita bisa lihat di sini VR2 itu sama dengan VR1 dibagi R, maka VR1-nya adalah tadi ya 676,1 yang didapat dari perhitungan pada kondisi temperatur 290 derajat Kelvin dibagi dengan 8. Ya, ini adalah VR1, ketemunya adalah 84,51. Nah, pada kondisi 84,51, maka kita bisa tahu di sini T2-nya ini berapa. Ya, ini adalah bergerak dari T1 ke T2. Nah, T2-nya ini berapa sebenarnya pada kondisi 84,51. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah 65 pada kondisi VR2-nya sama dengan 84,51, maka T2-nya ini sama dengan 652,4 derajat Kelvin dan U2-nya adalah ini 475,11 kJ per kilogram. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari tabel A1, yaitu pada kondisi 84,51. Kita lihat, VR-nya itu adalah 84,51. 84,51 berarti dia berada di sini dia. Sebentar. Nah, ini adalah posisi VR4 tadi ya. VR 84,51 itu adalah di sini. Berada di antara 85,34 dan 81,89. Oleh karenanya, kita lakukan interpolasi untuk mendapatkan T2-nya. Di mana T2-nya itu adalah antara ini 650 dan 660. Nah, T2 itu berada pada antara 650 dan 660 derajat Kelvin. Nah, di sini kita bisa lakukan interpolasi dengan cara seperti ini. T2 min 260 ya. T2 min 650 ya. Dibagi dengan 660 dikurangi 650 ya. Ini. Nah, ini 660 dikurangi 650, kemudian 84,51 dikurangi dengan 85,34 yang ini ya, dibagi dengan 81,89 dikurangi dengan 85,34. Nah, dengan melakukan interpolasi kita dapatkan seperti ini, sehingga T2-nya ini sama dengan ini 6. Nah, ini kita masukkan semuanya tadi ya. Ini T2-nya sama dengan 650 ditambah 2,4 sama dengan 652,4. Nah, inilah tadi cara mendapatkan temperatur yang di ini dia ya. Temperatur T2-nya ya. Nah, ini temperatur T2-nya itu adalah ini dia. 652,4 ya. Oke, kemudian setelah kita dapatkan U2-nya juga sama ya. U2-nya itu adalah berada pada antara ini dia ya. U2-nya ini berada pada antara 4. Ya, sorry, maaf sebentar. Ini ya. Ini 473,25 dan 481,01. Sama dengan rumus sebelumnya ya, kita lakukan interpolasi, maka U2 sama dengan ini dia, U2 min ini min 473,25 dan dibagi dengan 481,01 min 473,25 sama dengan 84,51 dikurangi dengan 85,34 dibagi dengan ini ya. 81,89 dikurangi dengan 85,34.
Nah, kita masukkan, ketemu U2-nya adalah seperti ini. U2-nya adalah 84,75. Ya, sama dengan posisi sebelumnya. 47,11 ya. 475,11. U2-nya adalah 475,11. 475,11. Nah, ini setelah kita dapatkan tadi rumus tadi, maka kita menghitung P-nya. P2-nya berapa nih P2-nya? P2 kita tahu rumusnya itu PV sama dengan NRT, maka kita N sama R-nya adalah sama, maka tinggal PV per T ya. P2 tadi kita gunakan rumus P2 kali V2 dibagi dengan T2 sama dengan P1 dibagi dikalikan V1 bagi dengan T2. Sehingga apa? P2 sama dengan ya, P1 kali P2 dibagi dengan P1 kali V1 dibagi dengan V2. P2-nya berapa? P2-nya tadi adalah 100 kilopascal. Kemudian P1-nya ya, P1-nya adalah 100 kilopascal. Maka P2-nya tadi adalah didapat dari temperatur yang tadi ya. Kita dapatkan barusan 652,4 ini kita dapatkan dari sini 652,4. Maaf, ini kita dapatkan dari sini 652,4 derajat Kelvin. T1-nya adalah temperatur yang tadi udah di soal ya, didapatkan soal 290. V1 per V2 itu adalah rasio kompresi yang tadi disebutkan di soal. Jadi soal tadi adalah 8, maka kita dapatkan ini dia P2-nya sama dengan 179,7 kilopascal atau 1,7997 megapascal. Ini adalah P2-nya ya. P2-nya adalah ini ya. P2-nya P2-nya itu adalah ini ya. Ini ya. Oke ya. Ini adalah P2-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pada titik dari proses 1 ke 2 kita masuk ke 2 ke 3 ya. Nah, pada proses 2 ke 3 maka terjadi pada volume konstan. Ini ya, volume konstan di mana V2 sama dengan V3. Nah, sehingga apa? Qin itu sama dengan U1 per U3 min U2. Qin itu adalah ini dengan U3 ini dia U3 dikurangi U2 ya, min U2. Nah, Qin-nya berapa tadi? Qin-nya tadi kita udah tahu di soal. Qin-nya itu adalah 800 kJ per kilogram sama dengan U3-nya yang akan kita cari dikurangi dengan U2-nya tadi adalah kita sudah dapatkan dari perhitungan sebelumnya, maka U3 sama dengan 800 kJ ditambah dengan ya 475 ya. Ketemunya itu adalah 475,11, ketemunya adalah 1275 kJ per kilogram. Jadi U3-nya itu adalah 1275,1 kJ per kilogram. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat U3-nya, maka kita cari T3-nya. T3-nya itu adalah 1575,1 derajat Kelvin dan VR-nya 3-nya adalah 6.108 ya. 6.108. Ini dapat dari mana? Dapat dari yang sebelumnya, sama dengan tadi ya. Dari perhitungan tabel A17 ya. Ini dia ya.
Oke. Nah, ya. U2-nya, VR2-nya adalah sekian ya. Oke. Jadi karena dia berada pada antara rentang 1580 dan 600 derajat 1580 sampai dengan 1600, maka kita sama dengan cara sebelumnya, kita lakukan interpolasi. Setelah itu kita dapatkan tadi ya, dari ketiga ketemunya adalah seperti ini ya. Nah ini pada kondisi ini adalah T3-nya itu adalah 1575,1 dan VR3-nya adalah 6,108. Jadi kita tahu dari sininya dulu nih, dari U3-nya dulu nih. U3-nya kan 1275,11 ya, 1275,11. Nah, 12 U3-nya itu adalah 1275,11. 1275,11 itu berada pada antara ini 1279,65 dan 1298,3. Caranya seperti tadi, kita lakukan interpolasi, kita dapatkan data yang ini ya. Ini, ya. T3-nya ketemunya, T3-nya ketemu pada kondisi U3 sama dengan 1275,11 kJ per kilogram. T3-nya itu didapatkan 1575,1 derajat Kelvin dan VR3-nya adalah 6,108. Nah, selanjutnya kita cari P3-nya sama dengan sebelumnya. P3 sama dengan P2 ya. Dikalikan P3 per P2 dibagi dengan V2 per V3. Karena V2 ini yang dari tadi ya, kayak ini ya. Karena V2 sama dengan V3 ya, ini tadi ini. Jadi V2 sama dengan V3 kan garisnya lurus, maka perbandingan V2 per V3-nya sama dengan 1. Nah, T3-nya adalah yang kita barusan dapatkan dari perhitungan barusan, sementara T2-nya adalah perhitungan pada kondisi sebelumnya. Nah, kita masukkan, ketemunya adalah P3-nya, kita dapatkan 1799,7 kali, dilepaskan kalikan 1575,1 kilo 1575,1 derajat Kelvin dibagi dengan 652,4 derajat Kelvin, ketemunya adalah 4345 kilopascal sama dengan 4,345 megapascal. Nah, di sini kita sudah dapatkan T2, T3, U3, T3, dan P3 kita sudah dapatkan. Kemudian proses 3 ke 4. Kita lanjut ke proses 3 ke 4 ya. 3 ke 4 tadi VR4 dibagi dengan VR3 sama dengan V4 dibagi dengan V3 sama dengan R. Sehingga VR4 itu sama dengan R dikalikan dengan VR3 sama dengan 8. Ya, R-nya tadi adalah rasio yang awalnya dapat dari yang sebelumnya ya. Rasionya. Kemudian dikalikan dengan VR3-nya adalah 6,108, ketemunya adalah di 48,864. Nah, pada kondisi VR4 ini, maka kita dapatkan T4 dan U4-nya. Ya. T4 dan U4 sama dengan cara sebelumnya, itu dengan melihat tabel A17 ya. Nah, ini dia ya. Sama dengan melihat tabel ini, semuanya dengan melihat tabel ini ya. Ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Nah, ini sama dengan, jadi T4 dan U4 ini sama persis dengan rumus yang tadi kita hitung, yang ini ya. Dengan lakukan interpolasi ya. Ini nah ini sama dengan
Ini sama dengan ini ya. Kita melakukan perhitungan sama persis dengan ini ya tadi ya. Kalau kita sudah tahu VR-nya, maka yang lainnya kita P dan T-nya kita bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, selanjutnya proses 4 ke 1 ini terjadi pada volume konstan. Nah, ini Q out itu sama dengan U4 dikurangi dengan U1. Ini adalah U4 ya. Dikurangi dengan U1-nya. Nah, sehingga Q out itu sama dengan 588,74 dikurangi dengan 206,91, ketemunya adalah 381,83 kilojoule per kilogram. Sehingga kerjanya atau kerja netonya sama dengan Qnet ya. Qnet ini sama dengan Qin dikurangi dengan Qout. Qin-nya tadi adalah 800. Qout-nya ini adalah barusan yang kita dapatkan 381,83. Ketemunya adalah 418,17 kilojoule per kilogram. Nah, kita bisa menghitung, kita sudah dapatkan kerja netonya. Selanjutnya, kita menghitung efisiensi termalnya. Nah, rumus dari efisiensi termal itu adalah kerja neto dibagi dengan kerja netonya tadi adalah ketemunya adalah 418,17 kilojoule per kilogram. QI-nya tadi dari soal itu adalah 800 kilojoule per kilogram. Ketemunya adalah 0,523, atau kalau kita jadikan dalam bentuk persentase itu adalah 52,3%. Nah, selanjutnya ini adalah efisiensi termal, kemudian efisiensi siklus Otto-nya ini kita menggunakan persamaan 7, di mana siklus Otto ini adalah ini sama dengan ya 1 min 1 dibagi dengan R pangkat K min 1 sama dengan 1 min 1 pangkat R min K sama dengan 1 min 8. R-nya tadi adalah 8 ya, rasio kompresinya 1. Ini K-nya ini adalah menggunakan tetapan kondisi ideal ya. Jadi kita tetapkan adalah menggunakan konstanta 1,4 ya. Sehingga kita dapatkan 0,56 atau 56,5%. Nah, di sini ini efisiensi termal berbeda sekitar 2,2% dari yang diperoleh sebelumnya yang menggunakan perhitungan menggunakan temperatur tadi ya. Jadi dengan menggunakan persamaan 7 ya, dan perhitungan efisiensi termal menggunakan metode yang bisa kita jelaskan itu terjadi perbedaan sekitar 2,2%. Jadi disebutkan di sini ya, K ini adalah specific calor specific heat ratio atau CP per CV udara pada kondisi dingin, ini adalah digunakan adalah 1,4. Ya, itu kira-kira soal pembahasan soal pada contoh kali ini. Nanti tabel A17-nya nanti kita akan tampilkan dalam video yang akan kita upload di YouTube channelnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.